Ya, Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini Kementerian Kesehatan sudah menyetujui ya untuk penerapan PSBB wilayah Sumatera Barat yang akan dimulai tanggal 22 April 2020. Sebelum penerapan, Pemprov terus melakukan sosialisasi dan memantapkan konsep bersama seluruh instansi terkait. PSBB ini akan berlaku 2 minggu ke depan. Ini Rivi, sejak masa PSBB diberlakukan. Yang menarik, PSBB di Sumbar sedikit berbeda dengan PSBB yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Karena ini informasinya di wilayah Sumatera Barat, masing-masing bupati dan juga wali kota punya kewenangan tersendiri di wilayahnya untuk menentukan seperti apa regulasi PSBB mereka. Pemprov juga akan menyurati Pemprov lainnya, terutama daerah kabupaten yang berbatasan di Sumbar. Karena nantinya Sumbar akan meminta izin ke Pemkab perbatasan Sumbar untuk memasangkan billboard sosialisasi. Ya, menarik sebetulnya kalau misalnya tadi kita garis bawahi ada catatannya kan beda sama DKI Jakarta, begitu ya. Nah, kita coba tanyakan langsung ke Gubernur Sumatera Barat, ada Irwan Prayitno yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam, udah Arif dan Mbak Gita. Iya. Sehat Pak Gubernur ya? Sehat Pak. Ya, alhamdulillah baik. Insya Allah ya. Pak Gubernur, ini saya membaca beberapa pemberitaan ya. Ini kalau tadi dikatakan beda dengan DKI Jakarta karena memang kepala daerah di Sumatera Barat bebas, bukan bebas lah, artinya punya diberikan kewenangan, begitu ya Pak Gubernur ya. Saya membaca ada beberapa berita diantaranya kayak Kota Padang nih. Ini jika PSBB Sumbar disetujui, masuk Kota Padang harus ber-KTP Padang, katanya begitu. Lalu di Agam juga demikian, PSBB Sumatera Barat disetujui, Agam tak mau pendatang antarkan corona. Mungkin ada penjelasan dari Pak Gubernur soal koordinasinya. Baik, jadi sebetulnya untuk PSBB ini sudah ada panduan PSBB dan nomor 9 tahun 2020. Dan kita merujuk semuanya kepada Permenkes, walaupun secara detail, rincian pelaksanaan, kita serahkan kepada Bupati Wali Kota untuk menentukannya. Walaupun prinsip-prinsipnya sama, misalnya diminta tetap di rumah, dan kemudian yang keluar rumah dibatasi dan dilarang, dan pembatasan pelarangan itu masing-masing ada ide ataupun inisiatif dari daerah. Mungkin misalnya suatu kabupaten dibatasi jamnya. Nah, ini semuanya hal-hal teknis, termasuk juga di jalan raya di kota kabupaten ada yang di stop setiap persimpangan. Nanti ada juga yang mungkin hanya di beberapa titik. Jadi intinya karena kami 19 kota kabupaten, tidak satu komando dalam arti seperti DKI, maka kami sebagai gubernur memberikan peluang kepada kota kabupaten dengan tetap merujuk kepada peraturan yang ada, Permenkes yang ada, dan arahan secara umum koordinasi kota kabupaten. Maka kita beri peluang, tapi tetap satu komando di provinsi, yaitu dari gubernur. Iya, Pak Gubernur, tadi seperti yang sempat ditanyakan oleh rekan saya Arif Fadil, ini ada pembatasan untuk warga yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat, ini hanya yang ber-KTP Sumatera Barat Kota saja. Padang ya? Iya, nah ini seperti apa Pak nanti pelaksanaannya atau screeningnya lah? Oke, memang dalam Vikon Gubernur, Bupati, Wali Kota disebutkan seperti itu, tapi kelihatannya tidak disetujui oleh Bupati Wali Kota lainnya. Dan besok hari Senin kita akan putuskan lagi bagaimana yang akan kita terapkan. Memang ada dan mensukseskan PSBB diminta Kota Padang hanya ber-KTP Padang, tapi bupati lain tidak menyetujui. Dia minta karena PSBB-nya Sumatera Barat, maka lebih kepada Sumatera Barat. Oleh karena itu kami mengusulkan di setiap perbatasan kota kabupaten ada posko terpadu yang isinya adalah kota dan kabupaten tersebut ada di tempat yang sama untuk melakukan checkpoint. Itu satu di antara yang kita akan putuskan juga
untuk besok bersama Bupati Wali Kota. Pak Gubernur, mungkin Padang melakukan hal yang cukup tegas seperti itu karena memang bicara data juga ya Pak Gubernur ya. Mungkin boleh Pak Gubernur men-share juga data COVID-19 di Sumatera Barat, Pak Gubernur. Jadi dari 71 yang positif, 3 daerah yang terpapar merah, Padang, Bukit Tinggi, dan pesisir selatan. Kabupaten kota lain juga sudah masuk transmisi lokal antar mereka yang positif kepada daerah lain, dan ditambah dengan para perantau yang ribuan datang tiap hari, itu transmisi virus ke orang kampung dan keluarganya di kampung halaman. Sehingga kita melihat PSBB ini penting untuk Sumatera Barat. Nah, untuk Padang khususnya, yang paling banyak positifnya ada di Pasar Raya. Oleh karena itu, kebijakan sementara dari Kota Padang, Pasar Raya 5 hari ini ditutup di beberapa pasarnya dan dibersihkan semua, dan mungkin nanti kita juga usulkan diperpanjang sesuai dengan waktu PSBB, sehingga itu upaya kita meminimalisir perpindahan virus ke orang lain yang ada dari Pasar Raya. Di kebijakan yang akan dirapatkan besok juga tentu salah satu klausulnya adalah bantuan. Nah, kalau bicara kayak tadi contoh misalnya pasar raya ya di Kota Padang tutup, artinya pedagang tidak bisa berdagang ya kan, dan berdampak juga kepada kehidupan mereka juga. Mungkin Pak Gubernur ada informasi soal bantuan sosial ini, Pak Gubernur. Ini adalah kebijakan yang patuh dengan PSBB. Jadi untuk jaring pengaman sosial juga kita berikan berbarengan pada saat PSBB. Jadi ada 3 sumber, dari pusat, dari provinsi, dari kota kabupaten. Dari provinsi PSBB yaitu nanti 600.000 per kepala keluarga. Nah, kemudian dari kota kabupaten juga punya anggaran dan program membantu beragam-ragam. Ada yang beras, ada yang mie, ada rendang juga, ada mie, minyak goreng, dan sebagainya. Itu dibantu, diberikan kepada mereka yang terpapar, dan kami meminta yang terdampak langsung seperti yang pasar raya, pedagangnya kita hentikan berdagang, itu langsung diberi bantuan. Begitu seterusnya, dan insya Allah untuk provinsi dan kota kabupaten, kita sudah siap. Untuk yang dari pusat kita masih menunggu, karena Vikon kemarin kita baru mendapatkan arahan. Insya Allah kita juga bisa diturunkan. Ya, Pak Gubernur, ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan tadi. Pak Gubernur sempat mengatakan bahwa untuk yang pembatasan ya warga yang akan masuk ke wilayah Anda, ini yang hanya berKTP Sumatera Barat saja, ini ada beberapa pihak yang kemudian tidak setuju. Ini alasannya apa Pak? Pertimbangannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk proses pemberian bantuan, nanti proses pendataannya ini seperti apa Pak? Agar bisa dijamin bahwa bantuan ini tepat sasaran. Kemudian apakah memang hanya untuk warga DKI, warga di Sumatera Barat saja, atau seperti apa? Yang kaitan dengan orang luar datang ke Sumatera Barat, kita ini bukan melarang, dan kita satu NKRI. Oleh karena itu kita tetap menerima orang-orang dari perantau pulang. Kita tidak larang, tapi kita batasi dan kita pesankan mereka untuk bisa ikut isolasi mandiri, dan kemudian kalau tidak bisa ke yang sudah disiapkan oleh provinsi, ada 9 tempat, itu ratusan jumlah yang bisa kita tampung, dan ada 18 tempat yang terdudukkan oleh kota kabupaten untuk karantina. Silakan pulang kampung, tapi kita isolasi dan kita karantina, setelah itu baru mereka bisa bergabung. Nah, yang kaitan dengan pendataan penerima, itu semua yang menentukan Bupati Wali Kota. Dari pusat pun sudah diarahkan, yang telah mendapat PKH, mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, dapat lagi. Kemudian yang dapat dari Kemensos, juga tidak dapat lagi yang lainnya.
juga sama-sama 600.000 per kakak per bulan, tidak dapat lagi yang lain. Dan kita tambahkan dari provinsi juga yang lain, kota kabupaten yang lain, sehingga kami sudah totalkan hampir 800.000 kakak dari 1,7 juta kakak di Sumatera Barat. Jadi hampir 50% kakak yang ada di Sumatera Barat bisa tercover dengan bantuan dari pusat, provinsi, kota, kabupaten. Dan kita harapkan tidak ada yang double. Jadi semuanya bisa dapat. Tentunya itu semuanya di kota, kabupaten. Tentunya akan terus diawasi begitu ya Pak Gubernur ya? Oh iya, kita akan tetap memberikan arahan, dan dari pusat pun sudah tegas, mereka dapat tidak double. Artinya biar semua masyarakat yang terdampak bisa tercover oleh jaring pengamat sosial ini. Baik. Baik, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, terima kasih atas waktunya pagi ini. Paparannya juga mudah-mudahan masyarakat khususnya di Sumatera Barat bisa mendengarkan informasi ini secara komprehensif begitu Pak Gubernur.